Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah selalu berdoa dengan doa supaya terhindar daripada sifat-sifat yang disebutkan ini. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada sifat keraguan-raguan wal hazan, sakit hati. Buangi di dalam hati kita sifat keraguan-raguan. Apabila kita ragu-ragu, buang waktu, buang umur. Putuskan secara agama. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Di dalam ilmu kaidah usul fikih, yakin itu menghilangkan keraguan. Da'ma yariduka ila ma la yariduka. Tinggalkan keraguan, arahkan kepada keyakinan. Itu rumus memahami agama. Yang kedua, hazan, sedih, sakit hati. Kita tidak perlu terlalu berlama-lama sakit hati, walaupun di dalam hidup bisa membuat kita sakit hati. Kembalikan kita menjadi Allah, hambanya Allah. Minimal kita bisa bersabar, abah dalam segala yang kita hadapi dari cobaan, ujian, musibah dan sebagainya. Karena dibanding antara musibah dengan nikmat, banyak nikmat daripada musibah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, selama hidup ini banyak sehat, banyak sakit, banyak sehat. Selama pian hidup ini, doa pian, cita-cita pian banyak tercapai, banyak tidak. Selama hidup ini pian banyak yang menyayangi, banyak yang membenci. Banyak apa? Wabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Banyak yang membenci kan? Banyak nikmat. Ngapain kita selalu membuang-buang waktu memikirkan yang membuat kita sedih? Dua, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ulun berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat pengecut, menyampaikan kebenaran tidak berani, padahal punya kemampuan menyampaikan kebenaran. Dulu nyanyian maju tak gentar membela yang benar, sekarang maju tak gentar membela yang bayar. Maju tak gentar membela yang benar dulu. Karena saking tergesernya sifat keberanian, beraninya hanya nyalakan orang, tapi tidak mencarikan solusi bagaimana supaya jangan terjadi kesalahan yang berulang-ulang. Karena ada pengecatnya di situ. Yang ketiga, Rasulullah berlindung kepada Allah sifat bakhil, kikir, pelit, medit, inken, pamalah. Buang sifat itu. Untuk mereka tidak punya duit, mereka gimana ingin memurah? Apakah makna pemurah itu harus mengeluarkan uang? Sifat pemurah itu luas, bisa mengeluarkan pemikiran, memberikan pandangan, pendapat, tenaga. Hari ini berdatangan orang-orang luar Kalimantan Selatan. Kita orang Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru dan sekitarnya, serta Martapura, kita sambut tamu kita. Kita layani mereka, karena guru kita mengajarkan seperti itu kepada kita semua.
Nanti ulun akan sisipkan mana ti beliau. Setelah itu doa sama isyraq, ulun pulang. Maaf, nggak ada salaman dulu. Ma guru ding, jual mahal kak guru, kada hari ini aja. Bapak Ibu, jangan bersifat bakhil, pikir pelit, murid, ingin pamalar. Orang yang pikir pelit, murid, ingin pamalar, dia tidak menikmati yang dia miliki. Yang dia miliki aja nggak dia nikmati, apalagi orang lain yang menikmati. Duit banyak, ke dokter kada mau. Duit banyak, makanan yang sesuai selera dan menyehatkan tidak mau. Mingguan iwak wadi terus. Ini iwak wadi mungkin orang-orang Kalimantan saya tahu ini. Duit banyak, ibu-ibu emas bertumpuk. Setiap pemberian suami diberikan emas. Setiap pemberian suami diberikan emas. Bertumpuk emas. Akhirnya sisihkan untuk bersedekah. Bertumpuk emas sampai berapa emas di lemari istrinya. Bertumpuk terus. Aku mau keluarkan emasnya, enak investasi emas ini. Nggak sadar sampai 85 gram diwajibkan zakat. Per gramnya berapa ketika sampai emasnya 85 gram. Dia pun merupakan zakatnya. Ini hasil aku mengumpulkan. Enaknya dikeluarkan zakat. Padahal di situ ada harta orang Islam di situ. Akhirnya meninggal dunia si istri tadi. Siapa yang mewaris? Suaminya. Nah, presiden begini pulang. Bapak-bapak sampai punya uang sekian, pikir pelik medit bakhil engkeng pamalar, tidak menikmati apa yang dimiliki selama hidup. Akhirnya mati meninggal serangan jantung. Hartanya banyak. Akhirnya beridahlah istri itu 4 bulan 10 hari setelah suami wafat. Datang yang pengangguran melamar. Rumah mewah, mobil mewah. Siapa yang menyetir? Nah, siapa tadi yang mau siap tadi? Itulah harta, nikmati selama kita bisa menikmatinya untuk ibadah. 3 sudah 4. Kemudian seterusnya lagi yang masih kita bahas, ajas wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ulun berlindung kepada Engkau ya Allah daripada lemah. Ini yang kita bahas. Lemah ini lemah iman, lemah ini lemah agama. Lemah agama. Lemah iman, lemah agama. Bukan lemah itu lemah fisik, bukan. Agamanya tidak kuat, imannya tidak kuat, lemah segala-galanya. Di ketika dia mengurus dunia, menghalalkan segala cara, lemah agamanya, lemah imannya. Maka penyebab lemah diantaranya salah berteman. Nah ini yang kita bahas. Salah berteman, salah memilih kawan, salah pergaulan. Di antara teman yang perlu kita cari itu pada pertemuan dulu, jangan berteman orang yang serakah, rakus, amal. Jangan. Sampean akan dimanfaatkannya. Selama ada keberuntungan menurut dia mau berteman. Apabila tidak ada keuntungannya berteman, dia tinggalkan. Ini hati-hati teman yang seperti ini. Jangan salah memilih teman. Cari teman seia sekali. Cari teman yang selalu mencari titik temu. Cari teman yang selalu memberikan pandangan solusi. Kita hidup bukan menghadapi selalu permasalahan. Memang ada masalah. Tetapi ketika kita berteman yang tepat, dia mencarikan solusi. Bukan menghadapi masalah.
Hidup pasti selalu menghadapi masalah. Tapi kalau kita salah menjadi teman, maka hidup kita selalu menghadapi masalah, bukan menyelesaikan masalah. Minta maaf, apalagi teman kita hidup lebih selektif lagi. Bagaimana Nabi kita ketika beliau gemetar pulang dari gua Hira, wahyu pertama turun setelah ditolong oleh Jibril, gemetar Rasulullah. Pertemuan pertama dengan malaikat Jibril, turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gemetar Rasulullah sampai ke rumah Sayyidah Khadijah, zambiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Sayyidah Khadijah dengan kelembutannya, nah ini ibu-ibu, nilai perempuan itu kelembutan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, nilai perempuan itu kelembutannya, bukan kecantikannya. Nilai laki-laki itu logikanya, akalnya. Apa kata Sayyidah Khadijah? Ma yakhzikallahu abada. Ulun Bapak Ibu, ini yang ulun terenyuh dengan kata-kata Sayyidah Khadijah. Allah tidak akan mencelakakan engkau selamanya. Sanggup menenangkan di ketika beliau mengalami ketegangan. Berat Pak Ibu. Lihat suksesnya Rasulullah dalam dakwah karena ada generator yang selalu membagikan dakwahnya Rasulullah. Ini kehebatannya Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah. Ibu-ibu bacalah sering manaqib Sayyidah Khadijah. Ibu-ibu bacalah sering manaqib Siti Aisyah. Ibu-ibu bacalah sering manaqib Siti Hafsah. Ibu-ibu bacalah sering manaqib Indul. Ibu-ibu baca sering manaqib Fatimah Az-Zahra. Ibu-ibu baca sering manaqib Mariyatul Qibtiyah. Ibu-ibu sering baca manaqib Juwairiyah. Ibu-ibu sering baca manaqib dari istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Ketenangan yang kita cari, bukan ketegangan dalam kehidupan. Kemudian teman yang serakah itu dia apabila kita mulai mengalami cobaan, dia hilang. Itu teman yang tidak bisa kita jadikan teman. Di ketika kita mengalami cobaan, di ketika kita mengalami musibah, dia menghilang. Tapi di ketika kita sukses, dia datang. Kenapa maka dia datang? Karena ada keuntungan mendekati orang yang sukses ini. Dia berteman di ketika dia mendapatkan keberuntungan, tapi dia menghindari pertemanan di ketika dia tidak punya keuntungan. Minta maaf, memang terjadi. Jangan semua orang dijadikan teman. Semua orang kita boleh saling kenal mengenal, tapi tidak semua bisa kita jadikan teman. Ada teman biasa, ada teman akrab, ada teman sejawat, ada teman selalu kita bisa curhat minta pendapat. Dari seluruh teman-teman yang kita dekat, cari teman yang dia menyelesaikan permasalahan kita di ketika kita ada masalah. Ulun aja Bapak Ibu punya guru teman apabila kita kebingungan, kita minta pendapat. Nah ini yang kita cari. Kemudian yang terakhir ada 5 sifat yang kita jadikan teman. Carilah teman yang apabila kita salah dia tegur, dan apabila benar dia pun mendukung. Ini yang terakhir, bukan pembenaran, bukan, tapi membenarkan di ketika kita benar.
dan dia meluruskan apabila kita salah. Maka kita akan kenal mana yang benar dan mana yang salah. Tapi ketika dia selalu membenarkan dan pembenaran apa yang kita lakukan, kita tidak akan kenal mana benar, mana salah. Karena teman kita ini selalu membenarkan kita. Ini bukan teman kita. Apabila teman ini selalu menyalahkan kita, juga dia bukan teman kita. Tapi ketika kita salah, dia selalu memberikan pandangan pendapatku dan yang terbaik. Entahlah menurut kamu, yang benar menurut aku begini, entahlah menurutmu. Ini hanya pendapat, boleh diterima, boleh tidak. Hebat. Hebat nih orang ini. Cari teman yang apabila kita benar, dia pun mendukung kebenaran kita. Carilah teman apabila kita salah, dia pun mengatakan ini yang salah. Tetapi ketika dia berani menyalahkan kita, dia pun mencari solusinya bagaimana supaya yang salah ini jadi baik kembali, jadi benar. Apabila kita dalam kebenaran, dia pun mendukung dan menjelaskan memang ini benar. Jangan berteman orang yang selalu menyalahkan kita. Jangan juga berteman orang yang selalu membenarkan. Kita nggak kenal mana yang benar, mana yang salah. Nah, 5 macam inilah yang kita cari. Pertama, teman yang kita cari kemarin, yaitulah teman yang benar. 1, dia benar. Itu yang pertama. Yang terakhir tadi, membenarkan kalau kita benar, menyalahkan kalau kita salah. Apabila dia benar, kita benar, dia benarkan dan dia dukung. Apabila kita salah, dia memang menyalahkan, tapi dia mencari bagaimana supaya benar. Solusinya itu Bapak Ibu yang kita cari. Apabila dia sudah benar, kita berteman, maka dia bisa kita jadikan kebaikan. Kita akan jadi baik dengan bertemannya. Bukan teman yang pintar saja, nanti memintari. Kalau memintari itu apa? Membungkuli lah. Jangan cari teman yang hanya pintar. Kita cari yang benar. Kalau pintar semua orang ada, tapi kalau benar hanya orang-orangnya saja. Setiap pintar belum tentu benar. Setiap benar pasti pintar. 1. Yang kedua, cari teman yang berakhlak. Dia sudah berakhlak dengan dirinya. Apabila kita dekat, pun tambah lebih baik, tambah lebih baik, tambah lebih rajin beristighfar, tambah lebih rajin beramal. Dia semua mengingatkan kebaikan karena memang dia itu berakhlak. Orang berakhlak dia sudah membimbing dirinya. Jangan berteman dengan orang yang tidak berakhlak, dengan dirinya tidak terbimbing, apalagi membimbing kita. Ini yang kedua. Yang ketiga sudah kita bahas juga, yaitu carilah teman yang dia itu selalu menuju kepada kebaikan. Itu sudah kita bahas juga, itu teman yang berkelakuan selalu mengarah kepada kebaikan. Mungkin pian-pian yang hadir ini karena berteman dengan yang sering ke majelis taklim, pian ikut. Pian berteman dengan orang yang senang yasinan, ikut bergabung. Ulun pun karena menghadiri orang kematian, lalu ulun ikut di kerukunan kematian. Tapi orang-orang di sana, guru bin alhamdulillah ikut di kerukunan kematian. Ulun bergabung dengan sampean. Lalu mayat itu dibawa ke Alqahnya ke Istiqamah di daerah Sekumpul Ujung situ. Masih luas tanahnya, masih luas. Kata orang-orang kampung yang belum ikut kerukunan kematian, nah bro, luas gue, alhamdulillah. Tinggi jeruk sampean aja isinya ulun terakhir aja.
Teringat apabila lewat situ nanti bermakam di sini. Gara-gara hadir di kerumunan kematian. Jangan mempersulit. Sebab kalau kita nggak ikut di kerumunan kematian karena ada di kampung kita kerumunan kematian, bingung mana apa namanya itu mengamalnya. Nah, itu mempermudah. Iurannya sekian, murah. Kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, carilah teman tadi yang tidak serakah. Yang terakhir, carilah teman yang apabila kita benar, dia benarkan. Apabila kita salah, disalahkannya, tapi dicarikan solusinya. Yang karena ini salah, yang benarnya begini menurut aku. Tapi terserah kamu. Apabila benar, benar. Karena begini. Dia selalu mencarikan solusi. Pendapatnya, omongan dia. Nah, 5 macam ini yang perlu kita cari. Nah, kemudian nanti penyebab lemah itu karena terlalu berangan-angan. Minggu depan kita sambung. Insya Allah kita akan membaca manaqib guru sekungkul Bapak Ibu. Guru sekungkul ini, beliau ini adalah dari turunan Datuk Kalampayan. Ayah beliau Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Alamah Mukti Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Ghani. Ibu beliau bernama Hajjah Musliah binti Sofia binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Alimul Alamah Mukti Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Ghani. Dari zuriat sudah unggul. Rasulullah ada bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan itu karena 4. Lina sabila, zuriatnya bagus. Lijamaliha, karena dia cantik menurut kita, bukan cantik menurut orang. Menilai kecantikan itu relatif. Sudut pandangnya berbeda-beda. Limaliha, karena hartanya. Lidiniha, karena agamanya. Rasulullah bukan sampai di situ. Qanfar bidati din taribatnya. Pilih orang yang kuat agamanya. Hidup mau berkah. Kenapa? Karena yang 3 ini Bapak Ibu bisa hilang. Karena zuriatnya bagus. Banyak aja Bapak Ibu zuriatnya biasa-biasa aja. Tapi melahirkan anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Karena anaknya lahir semuanya orang-orang luar biasa. Tapi orang tuanya biasa, zuriat biasa. Guru syukri. Ayah beliau pedagang di Sungai Amuntai, pedagang bangunan. Ibu beliau, ibu rumah tangga biasa, bukan keturunan ulama, bukan keturunan orang-orang hebat. Tapi ayah beliau pedagang, tapi cintanya kepada ulama dan para habaib luar biasa. Setiap hari Jumat, ini guru syukri, ayah beliau Haji Unus namanya. Kalau Haji Unus itu Bapak Ibu kalau berasnya hebat. Nah, minta kepada beberapa tuan guru yang hadir hari Jumat itu, guru ke rumah. Berangkatlah beberapa orang guru ke rumah, ada sekitar 5 dan 6 orang saja, ada semua. Doa selamat makanan, beliau hanya minta doakan guru anak ulun yang manakah yang seperti sampean mudah-mudahan. Guru beberapa orang punya saudara beliau, saudari yang muncul karena berkat doa Tuhan guru adalah guru. Beliau sendiri yang ngomong kekuatan cintanya kepada ulama dan para habaib. Karena cinta itu Bapak Ibu dahsyat. Padahal orang biasa aja. Bagaimana Salman Al Farisi? Dia bukan zuriyatnya Rasulullah, tapi ada hadis Nabi
kepada Salman Al-Farisi, Salman minna, Salman itu seperti keluarga aku. Mungkin pian yang hadir-hadir ini Bapak Ibu, keakraban pian melebihi keluarga pian. Ada maaf keluarga pian kadang-kadang diundang lama baru datang. Lihat saudara pian kawanan pian, lambat mengundang, bujurlah. Lambat mengundang, melebihi keluarga pian dekat. Ini lihat, guru sokong. Julietnya bagus. Kemudian yang kedua, hadis Nabi tadi, Juliet belum tentu melahirkan orang berkualitas, tapi orang berkualitas rata-rata memang dari Juliet orang yang berkualitas. Yang kedua, Lija Maria karena dia cantik. Laki-laki seperti itu juga Bapak Ibu, cari laki-laki yang Julietnya bagus. Kemudian laki-laki itu jangan cari yang kaya, Bu. Kalau cari kaya bisa bangkrut, cari yang berpotensi kaya. Jangan pian mencari bus iwak, cari yang hidup pemancing. Jangan cari bus ikan, bisa habis ikannya. Tapi cari yang bisa mendatangkan ikan. Ayo, cari, berusaha berikhtiar. Dua. Yang ketiga tadi, yang pertama, yang ketiga kecantikannya. Bapak-bapak, cantik itu cantik muka, cantik batang tubuh, cantik mulutnya. Nanti kita kalau berkeluarga, kita menikahi mukanya atau menikahi mulutnya? Bapak-bapak jawab, ibu-ibu berdiam. Nah, ibu-ibu menjawab, bapak-bapak, kita nikah itu menikahi mukanya, menikahi batang tubuhnya, menikahi mulutnya. Berapa banyak di dunia ini bermasalah gara-gara mukanya, gara-gara batang tubuhnya, gara-gara mulutnya. Ayo bapak-bapak jawab, nggak berani aja karena istrinya nih ini. Gara-gara badan binasa itu. Pokoknya gara-gara mulut. Cari mulutnya yang menyejukkan, cari mulutnya yang menenangkan, cari mulutnya yang selalu mencarikan solusi. Oh jauh ke Pak saya ini ngalih boleh. Cari. Pak di Komar yang cari anak yang hendak nang paling damai, untungnya nang paling damai, kurangnya besok. Ayo Bapak Ibu. Laki-laki itu sama ibu-ibu. Kita kalau cari hanya tampang banyak, salon ketampangan nggak ada, salon kecantikan banyak. Cari yang menenangkan kata-katanya. Apabila marah dia bisa meredam amarah, itu yang paling sulit. Meredam amarah itu yang paling sulit. Tapi kalau rumah tangga meledak terus, gimana? Siap-siap yang punya atopre di rumah. Atopre itu obat penurun darah. Ini fakta Bapak Ibu dalam hadis Rasulullah seperti itu. Nah, Amr bin ginjal terkenal Bapak Ibu yang boleh memuliakan. Bukan hanya kecantikan, bukan hanya ketampangan, tapi karakternya. Kemudian Julietnya bagus, ekonominya berpotensi bagus kehidupan, kecantikannya, ketampanannya bagus. Ini mudah dicari. Yang terakhir Rasulullah lidiniha,
agamanya. Apabila agamanya bagus, insya Allah Bapak Ibu zuriat akan bagus. Apabila agamanya bagus, insya Allah hartanya berkah. Apabila agamanya bagus, dia bisa merawat dirinya. Suami datang ke rumah, kecapean. Istrinya juga capek, tapi dia tahu suamiku capek. Aku gak boleh macam-macam ngomong. Berpenampilan yang bagus ibu-ibu ya, kalau suami datang ke rumah. Ini suami datang ke rumah, sampean acak-acakan, rambut ke depan lagi. Baru suami masuk rumah, tangan kaki kanan langsung dia membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kenapa nggak suami baca itu sih? Suami yang baik pun juga penampilan. Kumis jangan terlalu panjang ketutup mulut. Ini jangan gondrong, bersikap. Ibu-ibu tanya istri Nabi, pasti senang dengan suami yang rapi dan bersih. Bujurlah bu. Bu, bujurlah bu. Ayo kita yang hadir. Juliet sangat menentukan. Guru sekumpul, unggul. Kemudian beliau ini Bapak Ibu yang belum muliakan, lahirnya malam Arba, wafatnya pun malam Arba. Lahirnya malam Arba, wafatnya pun malam Arba. Rasulullah lahirnya malam Senin, wafatnya pun malam Senin. Guru bangil Selasa, wafatnya pun Selasa. Jangan kurang, tapi ini kan pasti seseorang tua apa kebiasaan bisa bertepatan lahirnya dan berdekatan dengan lahirnya. Hari ini hari Ahad, ulun lahirnya Jumat, malas pagi. Bang guru, hati-hati yang lahir Ahad atau Senin, dia ingat. Bang guru ini juga. Kemudian kita teruskan. Dididik guru sekumpul ini oleh orang tuanya dan kakeknya. Nah, neneknya maksudnya dididik. Fondasi di dalam rumah itu Bapak Ibu sangat menentukan. Keluar rumah, dia sudah kuat di dalam rumah. Apalagi ibu-ibu yang perlu ilmu untuk mendidik anak-anak sampean. Karena anak-anak itu pasti banyak dekat dengan ibunya. Harus keyakinan yang kuat, melibatkan selalu Allah Ta'ala di dalam hatinya. Sampai orang-orang dulu Bapak Ibu di ketika ma'ayun anak, orang dulu anak diayunkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, anakku waliullah. Anak itu kawan kalau dinyanyikan benar. Guru Syukri selalu memanggil anaknya tong. Guru kira tong soalnya untung. Guru Bangil mendidik anaknya lewat muridnya. Kata Guru Bangil, aku minta kepada kamu yang mendidik anakku menjadi ulama besar, Tuan Guru Kiai Kashful Anwar, tapi sudah berkeluarga. Kenapa? Aku tidak mau kata-kataku kalau aku marah nanti dia bermasalah sama aku. Guru hafal ada. Ulun kebetulan disuruh Guru Syukri ngajari anak beliau. Ikan bin ajarikan anakku. Ikan kau tegas, ikan kau marah kepada anakku kalau dia tidak memperhatikan pelajaran. Yang ada. Kalau aku marah, anakku kualat nanti kasihan. Ulama-ulama seperti itu. Ma'inkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, anakku waliullah.
kuring anak. Nah ini disetilakan lagu kenapa tuh? Nah ini sampai orang tua wujud tidak oh ya ini nyanyiannya lain atau nyanyian India kucing lagi kalau kayak musik India guru dididik oleh orang tuanya, dididik oleh neneknya ilmu tauhid, ilmu akhlak, membaca Quran. Kemudian guru sekumpul itu punya guru 200 orang guru. Nah, cara berguru yang hebat, bagaikan kita rekomendasi dari rujukan dokter. Ini guru sekumpul seperti itu, guru syukri seperti itu, guru makmum seperti itu, guru hakim seperti itu, guru-guru kita di mata kuliah ngaji sama guru-guru seperti itu. Guru hakim dididik oleh ayahnya, Tuan Guru Kiai Saman Jalil. Kiai Saman Jalil orang besar, dia menyuruh anaknya, kau berguru di Mekah dengan Syekh Abdullah Al-Haji. Guru-guru dan dididik oleh ayah beliau, kau berguru dengan Syekh Zain Boyan. Guru Sabdudin dididik oleh ayahnya, kau berkhidmat dengan guru Zaini, guru sekumpul itu muridku, tapi dia orang hebat luar biasa. Gurunya memuji guru sekumpul. Guru Syukri dididik oleh guru sekumpul. Guru Syukri pun dididik oleh guru sekumpul. Kau kebahagiaan ngaji sama guru bahagia. Untuk kitab Durul Nafis dan Amal Ma'arifat, aku tidak mengajarimu wahai guru Syukri ikan ke guru Bangil karena guruku masih hidup. Ambil berkat guruku. Aku gak mengajarkan kitab Amal Ma'arifat dan Durul Nafis kecuali kau ke Bangil. Bawa kitab itu ngaji sama guru Bangil. Aku memberikan rekomendasi untuk ngaji sama. Ya, rekomendasi terus. Kemudian setelah guru sekumpul dididik oleh pamannya, guru Saman Mulia, gadang sangat dengan ibunya Hajar Masliah. Digembleng oleh pamannya, wahai keponakanku, kau harus ngaji ke Bangil, ambil ilmu dengan guru Bangil. Bagaimana akhlaknya guru Bangil? Syekh Abdan Bangil tidak mau membuka pengajian di Bangil karena memandang di situ ada Kiai Hamid Pasuruan. Akhlak beliau ini akhlak. Beliau masyhur di Bangil, menyembunyikan diri. Akhirnya rekomendasi dari Kiai Hamid Pasuruan baru berani guru Syekh Abdan membuka pengajian dan mendirikan pesantren, pondok pesantren dan akhlak, melahirkan murid-murid yang berakhlak, anak gurunya pun berakhlak. Kemudian guru sekumpul ngaji ke Mekah, rekomendasi dari Syekh Saleh Aden Bangil, kau ngaji sama guru di Mekah namanya Syekh Rintuti. Inilah yang disebut mata rantai keilmuan, bukan mengaji dengan AI Google, bukan. Nah inilah guru kita semua. Itulah yang disebut ilmu yang bisa diperpegangi, ilmu yang punya mata rantai. Bukan ilmu yang tidak jelas mata rantai. Biar gerbong kereta api paling belakang, asal ngikuti gerbong kereta api yang di depan. Yang di depan ngikuti yang di depan, di depan yang ngikuti di depan, di depan yang ngikuti yang di depan. Maka akan ketemu nanti di stasiun ketika sudah sampai. Harus begitu. Ilmunya guru sekumpul, ilmu yang kuat mata rantai dengan guru-gurunya. Inilah guru yang bisa kita perpegangi, bukan guru yang hanya bisa baca buku, baca kitab, baca ini, nyampaikan, tidak jelas, itu masih elegal ilmunya. Terakhir, apa kata-kata guru sekumpul? Hendaklah kita itu menghormati ulama, para habaib. Guru sekumpul mengajarkan kecintaan, bukan mengajarkan kebencian. Kemudian diantaranya bermanis muka.
murah senyum. Ini adalah ibadah yang gratis tanpa modal. Karena ada hadis Nabi at-tabassum sadaqah. Senyum itu sadaqah. Ulun pernah ceramah ke Sambang Ligo bisa berkurek dari senyum. Ternyata di situ rumah sakit jiwa semuanya. Tapi kan minimal pun dari sama mereka. Yang terakhir kata guru sekumpul, banyak-banyaklah mengingat nikmat agar hatimu gembira. Jangan mengingat yang sedih, nanti kamu itu sedih. Nah, ingat banyak nikmat, bukan banyak musibah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari manakib sebagian kehidupan bersekumpul ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan berkah di majelis kita ini, dan semua yang berhadir atau yang tidak berhadir semuanya dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan hajat, dan kita berkumpul nanti dengan para wali Allah, berkumpul dengan guru-guru kita, berkumpul dengan orang yang dicintai Rasulullah, dicintai Allah, dan masuk surga dipimpin Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita tahlil sebentar tahlil. Allah zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala nabiyika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ajil wa salli wa barik wa sallim man qara'na wa ta'ammalna min al-khair bi fadlika wa imanika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wa sallallahu rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbalan taqdimu dzalika wa nafila hadrati sayyidina Rasulillah Rabbi syabad rahmah inda Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Nabi al-Mursalin wa alihi wa sahbihi qarara wa tabi'in
التابعين من الأولياء والعلماء والشيخ والصالحين خصوصا ورسل المهاجرين اللهم اعز وزر بمقدم محمد بن علي العلوي والحبيب علي أبا الفتي رحمه الله الصدر وابي بكر السلام وابي عبد الله الصلاه وابي بكر بن عبد العزيز الديني وابي عمر المطوع وابي بكر بن سعيد العينة وابي عمر بن عبد الرحمن القصي الراتب على الشيخ بن عبد الله الوارث وعلى الحبيب عبد الرحمن جبريل وعلى عبد الله الحدث وعلى علي بن محمد بن حسين الحبشي وعلى ابي وعلي الكريم وسمين النساء ورجال خصوصا على الدار والحبيب عبد الله وابن سليمان الجزوري وشمال الموصي وشمال العزل بن ياضي وسلطان اولى شعب القادر الجيلاني وقدور احمد شعب يزيد البصاري وقدور قلم الامام محمد بن محمد بن عمر الغزالي وزيد احمد الرفاعي وزيد احمد الباري وزيد ابراهيم الدسوقي وزيد ابراهيم الخلواتي وسيد عمر القواتي وسيد محمد القواتي وسيد مولانا حبيب محمد بن عبد الكريم القابل الحسن السمن المداني والحبيب نور سingapura والحبيب حسين مولى ولبتن جاكرتا والحبيب احمد رحمة الله مولى امبل وجميع ورسوله ومولانا شيخ محمد ارشد بن عبد الله البندري كلام بيان وصول ورمشيخ كشف الانوار بن اسماعيل البندري وسيد زين علم بن عبد الله البندري وسيد محمد امين قطبي مكي سمى شيخ عبد الباري وجمع الشعراني عارف وسمت سلمان بن موليا وسمت سلمان بن عبد الله خصوصا روح شيخنا ومربي روحنا الشيخ مزر بن ابو غني والجميع ذرية الحاضرين والحاضرات ومقبرة كنتم رواه ثم أرواح جميع شيخنا وعلمنا والدي وأمهاتي وأسرار وزوجتي وأولادي وذريتي إلى يوم القيامة أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأرواح من لا زائر ولا ذاكر له وأوصل اللهم بعد ذلك منا إليه اللهم أجر فدانا من النار وبحق الله من النار وإذن الله من النار وستر الله من النار اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل معلى وشبكة والبقيع وجنبا وكنتم والجميع ذرية وقرابتنا أجمعين وخصوصا من لا ذاكر ولا زائر له ولا تهدينا اللهم في الغفلة ولا تأخذنا على غفوة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم